Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman penggemar channelnya Si Cakra Soma, alhamdulillah pada malam hari ini ya, kita kedatangan tamu. Tentu saja kalian sudah kenal semuanya. Beliaulah Master Bambu Petuk atau biasa dikenal dengan Bang Paul Hendrawan. Selain beliau Master Bambu Petuk, beliau juga penyanyi ya. Lagu-lagunya nanti akan dirilis ya, mudah-mudahan launchingnya bagus nanti ya Bang ya. Ada juga lagu ciptaan Ki Cakra Soma. Ya judulnya Cakra Soma. Seperti itu ya. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Kita tadi sudah review bambu. Nah, itu saya kepengen penjelasan gitu loh Bang. Iya. Jadi gini, Kok kenapa bisa meledak dan pecah gitu? jadi gini, kalau mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gaib itu kita percaya ada ya. Ya. Karena adanya kita bisa menghirup udara setiap hari itu juga udara itu gaib. Terus kita bisa kentut itu juga gaib. Kalau kita nggak bisa menghirup udara berarti kita mati. Kalau kita nggak bisa kentut berarti perut kita sakit, harus ke rumah sakit. Artinya segala sesuatu yang di bumi ini yang ada di kehidupan kita itu merupakan hal-hal yang nyata dan tidak nyata. Angin gaib itu sebagai sesuatu yang yang tidak kita ketahui dari mana sumber asal usulnya. Yang jelas itu memang anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenai hal-hal yang bersifat gaib ini kita jabarkan dengan penerangan secara teknologi susah, karena teknologi belum bisa menganalisa gaib. Kayak ada jenis santet dan sebagainya. Itu santet itu ada dari zamannya Rasulullah, namanya sihir. Itu sudah ada dan itu tidak pernah akan habis selama dunia ini ada. Karena di kehidupan ini kalau kita tidak digambarkan dengan hal-hal yang nyata dan yang tidak nyata, maka kita tidak akan percaya bahwa Allah itu maha gaib, maka dia menciptakan gaib. Nah, untuk hal-hal yang di luar penalaran kita, ini kita susah untuk dianalisa. Bagaimana analisanya, itu tentu saja semuanya yang tahu hanya yang maha tahu, dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau saya pribadi kan baru nih, artinya baru mengenal gitu kayak semacam bambu petuk ini. Bahkan di channel saya nih Bang kan nggak ada review bambu petuk atau jadi saya kenal bambu petuk kan dari Bang Paul itu sendiri. Nah, yang saya tanyakan adalah ledakannya itu loh, apa karena energi hodam kah atau karena ledaknya itu? Jadi gini, Ki Cakra Soma. Ki Cakra Soma bergerak di dunia pengobatan. Pengobatan itu kita hanya berikhtiar, karena yang membuat pasti penyembuhan itu Gusti Allah. Misalnya kita hanya ikhtiar dengan disentuh dengan air putih, dengan doa, itu sembuh dan tidak sembuhnya kita nggak tahu. Kita nggak bisa menjamin kun jadi sembuh atau tidak. Nah, di dalam mencari rezeki juga seperti itu. Di dalam bambu petuk yang jenengan nggak tahu, karena ditunjukkan oleh Allah melalui perantara saya jadi tahu. Dan saya kira di seluruh Indonesia bukan panjenengan aja ya. Banyak orang yang tadinya tidak tahu bambu petuk, sekarang dengan unggahan saya jadi tahu bambu petuk. Banyak orang yang tadinya menyimpan bambu petuk palsu, dengan unggahan saya jadi tahu bahwa yang mereka simpan tahu. Jadi menurut saya hal-hal yang gaib itu susah untuk dijabarkan. Kalau ini menyerempet hal-hal yang gaib, karena penyakit itu juga sifatnya gaib. Kita hanya bisa menganalisa. Analisa itu belum tentu kepastiannya. Karena yang bisa membuat pasti itu hanya yang maha kuasa ya. Artinya seperti itu Ki Cakra Soma. Kalau saya suruh menjabarkan bambu petuk tadi meledak bagaimana, karena saya juga jujur aja baru sekali ini ngalami gitu ya. Saya belum pernah ngalami. Belum pernah. Belum. Tapi saya sudah pernah sendiri ikhtiar dengan cara saya meminta berpuasa dan sebagainya. Begitu kelihatan nampak itu mau saya potong jadi balik lagi. Ada salah satu kawan saya Kiai Kumono di Surabaya itu memetik bambu petuk, sudah dipoto ke saya, bambunya benar, bambunya itu sebesar lengan. Ketika dibawa ke rumah, sampai di rumah itu bambunya berubah jadi kecil dan tidak petuk. Itu ada saksi hidup, sekarang masih ada. Artinya hal-hal seperti ini kita susah menjelaskan pakai logika. Sama halnya seperti
kita pengen berjalan ke suatu daerah ini. Daerah ini kita sudah tahu tujuannya ke tol. Tiba-tiba pikiran kita berubah untuk tidak ke tol. Itu juga diarahkan secara gaib gitu. Kita nggak bisa merencanakan dengan pasti karena yang buat pasti hanya yang Maha Kuasa. Maksudnya gini, Bang, karena selain saya baru mengenal, ya bukan baru mengenal bambu petuk sih, tapi artinya baru pegang yang semacam itu gitu ya. Tiba-tiba meledak kan, yang saya khawatirkan Bang Baul punya gimana ke saya gitu, karena itu meledak kan jauh-jauh. Menghilangkan prasangka buruk saya terhadap sesiapapun. Seperti itu. Saya sudah mengecilkan sekali prasangka buruk saya terhadap sesama manusia. Karena itu tadi saya sudah memasrahkan diri saya kepada Yang Maha Kuasa, bahwasanya ketentuan hidup saya sudah digariskan, sudah dijadwalkan, sudah didaftarkan, skedulkan oleh Gusti Allah. Besok kamu di sini, besok kejadiannya seperti ini. Saya tidak bisa menjadikan apa yang saya rencanakan adalah kepastian daripada saya, tapi semuanya sudah direncanakan oleh Gusti Allah gitu. Jadi saya sudah mengecilkan sekali prasangka buruk saya terhadap sesama manusia, karena saya selalu pengen hati saya lapang, pikiran saya lapang. Apapun yang terjadi di depan saya adalah memang kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takutnya kan jauh-jauh gitu. Enggak. Jadi prasangka kita memang bagus seperti itu kan. Artinya kita jadi manusia itu lebih baik merumangsani salah daripada kita merumangsani nggak punya salah. Nanti bagi diri saya merumangsani semua manusia itu nggak ada salahnya, karena dia nggak merencanakan untuk membuat kesalahan itu loh kan. Gitu. Ya kalau saya sengaja membuat salah, kenapa saya transfer uang buat kos ke sini kan seperti itu. Ya itu yang pertama membuat hati saya besar. Untuk apa sih orang mau rugi-rugi ngasih saya bensin, makan rokok dan sebagainya kalau hanya ingin merugikan dirinya sendiri. Dan orang yang ke tempat saya, yang ketika dia ngomong dia motong sendiri terus ternyata bambunya palsu, dia pun yang rugi dia sendiri, karena dia sudah jauh-jauh membuang ongkos. Kalau pengen tujuannya dengan menipu saya kan nggak mungkin, karena mereka akan bunuh diri. Sudah tahu saya masternya kok mau ditipu kan seperti itu. Betul. Oke, ya. Terima kasih Bang atas penjelasannya. Jadi teman-teman juga kan mendengarkan gitu kan ya teman-teman. Jadi artinya bahwa memang ada sisi-sisi gaib di dalam bambu petok itu sendiri. Saya sudah mengalami sendiri. Jadi untuk sahabat-sahabat di Cakrasoma juga harus berbesar hati bahwasanya nanti apabila suatu saat kena hal-hal yang berbau penyakit secara di luar medis, bisa juga datang ke Cakrasoma, insya Allah nggak bayar, karena yang menyembuhkan bukan Ki Cakrasoma tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya pelantara doa. Tapi begini, ada doa itu kenapa kita sama Rasulullah boleh kita tidak langsung meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh melalui Rasulullah. Karena kenapa? Rasulullah yang sudah dekat dengan Gusti Allah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jika minta kepada diri kita sendiri itu merasa sama seperti panjenengan mau berhadapan dengan saya nggak pede, karena angrumangsani channelmu itu masih kecil, kan kayak seperti itu. Harus melalui perantara. Kalau perantara orang dekat dengan saya, misalnya yang dekat dengan saya kan lisensi dari Ki Cakrasoma, iya, karena dekat. Nah itu juga gitu. Kalau saya meminta doa dulu kepada didoakan kepada Rasulullah, karena Rasulullah lebih dekat, itu sah-sah aja, asal tidak meminta kepada yang lain. Maksudnya begini, ketika kita berziarah ke makam, kita berziarah ke laut untuk menikmati keagungan Gusti Allah menciptakan laut. Tapi nanti imbasnya itu kita tidak minta kepada Gusti Allah untuk hal apa yang ingin kita capai, tapi meminta kepada kuburan itu. Di kuburan itu karena yang mati dulu orang mungkin sakti, mungkin wali, mungkin kiai. Jadi kita minta didoakan oleh yang meninggal itu agar kita rezekinya lancar, itu salah. Seharusnya kita yang mendoakan orang yang mati agar di sana dalam hidupnya, selama hidupnya beramal baik itu diterima oleh Gusti Allah Subhanahu Wa Taala dan diampunkan segala dosa-dosanya. Bukan malah kebalikan, kita yang hidup malah minta didoakan kepada yang mati. Itu akhirnya nanti kita kembali kepada kesyirikan itu tadi. Ngomong-ngomong ini Bang, ini anggap saja sudah selesai.
Nah, ngomong-ngomong, channel saya kan masih kecil tuh. Jadi begini kan. Bisa nggak diarahkan kan? Bisa. Makanya tadi saya sarankan kan ya untuk kawan-kawan sahabat-sahabat Cakra Soma yang mau mungkin nanti kena serangan-serangan hal-hal yang di luar nalar manusia bisa ke sini. Terus jangan lupa juga dibantu untuk subrek-subreknya agar Cakra Soma berkembang. Juga mungkin nanti ada Kang Imam yang mau membuat pondok pesantren, nanti bisa dibantu YouTube-nya agar nanti karena ini rezeki itu yang mengatur Gusti Allah ya. Kita bisa merencanakan tapi ketetapan ada pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh merasa jago, kita boleh merasa pintar, kita boleh merasa cerdik, kita boleh merasa pandai, tapi jika tidak diizinkan Gusti Allah, yakinlah kepandaianmu tidak akan bisa menembus langit kan gitu. Hanya segala sesuatu kita minta izin daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dia yang maha menentukan. Mudah-mudahan nanti dibantu terus channelnya di Cakra Soma untuk berkembang, bantu share untuk dakwah, untuk agama, untuk membantu sesama. Oke, begitu saja. Terima kasih teman-teman ya, penggemar channelnya di Cakra Soma. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pailit dia angkat kepailitan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimakmurkan dalam satu ikatan iman dan Islam kita, dan kita dimakmurkan disatukan dalam ragam agama dan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Kita tetap berbeda suku, berbeda agama, kita tetap saling mencintai, kita tetap saling bersatu, menyatukan persatuan Indonesia kita supaya tetap NKRI harga mati. Salam sehat, salam bahagia, tetap bersama kita.